Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Menolong Tukang Jahit Keliling. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa klik link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mang Soleh adalah seorang pria berusia 40 tahunan yang berasal dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Dia memiliki pengalaman hidup unik yang bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk astral yang tidak kasat mata, yang hampir saja merenggut nyawanya. Pria sederhana yang kini berprofesi menjadi tukang jahit keliling di daerah Jakarta Selatan itu pernah mengalami kejadian-kejadian janggal yang tidak masuk akal, yang pada akhirnya membuat Mang Soleh mengerti tentang hal-hal gaib yang kala itu dianggapnya sebagai sebuah tahayul. Semua kejadian mistis yang dialami oleh Mang Soleh terjadi jauh sebelum dia menekuni profesinya sebagai tukang jahit keliling. Akan tetapi dampak yang dialaminya terjadi hampir selama 20 tahun dalam hidupnya dan baru berakhir sekitar tahun 2020 silam. Menurut Bang Pian, yang waktu itu membantu Mang Soleh terlepas dari jerat sosok makhluk gaib yang terus saja mengganggunya itu, semua berawal dari tempat bekerja Mang Soleh di waktu dia muda dulu. Bang Pian mengetahui hal itu setelah dia melakukan penelusuran mendalam dan dapat menemukan sosok makhluk gaib yang bisa dikatakan terus mengincar Mang Soleh lebih dari 20 tahun lamanya. Saat itu Mang Soleh yang masih berusia sekitar 17 tahun mulai bekerja di sebuah toko perkakas dan elektronik yang berada di daerah Jakarta Selatan. Sebagai karyawan baru sudah pasti Mang Soleh bekerja dengan sangat giat. Hingga dalam kurun waktu 1 tahun, Mang Soleh mulai diberikan kepercayaan lebih oleh pemilik toko tersebut. Selain giat dan rajin dalam bekerja, Mang Soleh juga dikenal sebagai pribadi yang jujur. Dan karena itulah Mang Soleh dipercaya untuk membantu pemilik toko tersebut dalam melayani para pembelinya. Teman-teman Mang Soleh yang sudah lama bekerja di tempat itu sempat merasa heran karena Mang Soleh dapat dengan cepat berada di toko dan melayani para pembeli langsung. Sedang mereka yang sudah bekerja lebih lama darinya belum ada yang diperlakukan seperti Mang Soleh. Walaupun banyak teman-teman Mang Soleh yang merasa iri kepadanya, tapi Mang Soleh selalu bersikap biasa saja dan tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tapi setelah 2 tahun bekerja di toko milik Pak Andre itu, Mang Soleh dan teman-temannya pun harus kehilangan pekerjaannya. Karena toko tempat Mang Soleh bekerja mengalami penjarahan dan juga habis dibakar massa. Saat-saat kelam itu terjadi ketika krisis ekonomi pada tahun 1998 datang melanda negeri ini. Beberapa bulan setelah keadaan ibu kota membaik, Mang Soleh pun dipanggil oleh pemilik toko yang bernama Pak Andri, dan akhirnya dia mendapatkan kembali pekerjaannya bersama 2 orang karyawan lama yang bekerja di toko milik Pak Andri. Akan tetapi belum genap 3 bulan dia bekerja, Mang Soleh mulai merasakan keanehan-keanehan di toko tempatnya bekerja. Berawal dari Kamis sore, ketika Mang Soleh dan 2 orang temannya hendak menutup toko perkakas dan onderdil serta barang elektronik itu. Setelah memastikan semua barang yang ada di luar toko masuk dan pintu rolling door tertutup, Mang Soleh dan Mbak Yani serta Mbak Titin mulai menghitung pendapatan mereka hari itu. Ketika berada azan berkumandang, ketiganya masih disibukkan untuk mencocokkan hasil pendapatan mereka dengan catatan barang-barang yang keluar. Dan di saat itulah Mang Soleh mencium bau busuk yang sangat menyengat hingga membuatnya mual. Tapi anehnya, hal serupa tidak dialami oleh Mbak Yani dan Mbak Titin kala itu. Selain merasa mual, Mang Soleh juga merasa bulu kuduknya meremang karena mulai melihat kelebatan-kelebatan bayangan. Dan karena merasa tidak tahan berada terlalu lama di dalam toko, Mang Soleh pun memilih untuk keluar dari dalam agar dapat menghirup udara segar. Akan tetapi, ketika Mang Soleh berada di luar toko,
Dengan mata yang berkaca-kaca karena menahan rasa mual, Mang Soleh melihat samar-samar ada sosok makhluk-makhluk yang terbungkus kain putih berdiri mengambang di atas lantai dengan wajah hitam yang menyeramkan. Beberapa detik kemudian, sosok makhluk gaib yang diyakini Mang Soleh dengan sosok pocong itu pun melompat ke arahnya dan menghilang tepat di hadapan wajahnya sesaat sebelum Mang Soleh memejamkan kedua matanya. Tubuh Mang Soleh pun gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya serta kedua kakinya terasa lemas dan tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Mang Soleh pun jatuh terduduk dengan pandangan mata kosong hingga membuat Mbak Yani serta Mbak Titin merasa kebingungan melihat apa yang sedang terjadi kepada Mang Soleh kala itu. Beruntungnya Mbak Titin yang menduga jika Mang Soleh sedang mengalami gangguan dari makhluk astral itu langsung menepuk pundak Mang Soleh sambil memberikan air mineral. "Istighfar Le, istighfar," ucap Mbak Titin sambil mengusap punggung Mang Soleh. "Ayo Yan, bantu aku, kita pindahin Soleh biar duduk di bangku itu," ibu Mbak Titin yang terlihat tenang kala itu. "Kamu ngeliat apa Leh?" tanya Mbak Yani yang merasa mulai ketakutan dengan apa yang terjadi kepada teman bekerjanya itu. "Udah, nanti aja ceritanya, sekarang yang penting si Soleh bisa tenang dulu Yan," balas Mbak Titin sambil mulai membacakan doa-doa yang dihafalnya. Setengah jam berlalu, keadaan Mang Soleh pun terlihat mulai membaik. Dan setelah itu Mang Soleh, Mbak Titin, dan Mbak Yani pun mulai beranjak pergi meninggalkan toko tempat mereka bekerja. Di tengah perjalanan, Mbak Yani yang masih penasaran dengan apa yang telah dialami Mang Soleh pun mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mang Soleh pun menceritakan tentang apa yang tadi dialaminya, dan hal itu pun membuat Mbak Yani merinding dan meminta Mang Soleh untuk menghentikan ceritanya. Sesampainya di rumah kontrakannya, Mang Soleh mulai merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Rasa nyeri seperti tertusuk pun terus dirasakan Mang Soleh di sepanjang malam. Dan rasa sakit itu baru berakhir sekitar pukul 2 pagi. Setelah rasa sakit yang dirasakannya perlahan mulai menghilang, Mang Soleh pun mulai dapat tertidur dengan lelap. Akan tetapi di dalam tidurnya, Mang Soleh kembali dibuat ketakutan setelah mengalami mimpi-mimpi yang benar-benar menyeramkan dan seolah-olah nyata. Mimpi yang membuat Mang Soleh terbangun dengan tubuh gemetaran ketakutan serta pakaian yang dibasahi keringat itu sungguh membuat Mang Soleh benar-benar kebingungan. Bagaimana tidak, ketika dia kembali tersadar dari mimpi buruknya itu, Mang Soleh masih mencium bau busuk seperti yang diciumnya di toko tempatnya bekerja, serta bau yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Mimpi yang membuat Mang Soleh enggan untuk kembali bekerja itu adalah mimpi tentang sosok pocong berwajah hitam legam dengan barisan gigi tajam serta kain putih lusuh dengan banyak bercak darah yang aromanya sungguh membuat perut mual. Sosok pocong yang jumlahnya lebih dari satu itu berdiri mengelilingi tubuh Mang Soleh yang sedang berada di toko tempatnya bekerja. Mang Soleh yang mulai diselimuti rasa takut pun awalnya enggan untuk bekerja pada hari itu. Tapi karena dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, Mang Soleh pun mulai mengabaikan rasa takut yang dirasakannya itu. Walau datang agak terlambat dari biasanya, tapi Mang Soleh tetap disambut hangat oleh teman-temannya bekerja. Bersamaan dengan itu, pemilik toko yang bernama Pak Andre pun datang dengan mobil sedan hitam Starlet yang terlihat sangat mewah kala itu. Tidak seperti biasanya, Pak Andre yang datang di sore hari sebelum toko tutup, tiba-tiba saja datang di pagi hari dan langsung bergegas ke ruangan yang berada di lantai 3 toko tersebut. Dan sekitar 1 jam kemudian, Pak Andre pun turun dari ruangannya dan berpamitan untuk kembali ke kantornya kepada para karyawan toko tersebut. Mbak Titin dan Mbak Yani yang mengetahui apa yang dialami Mang Soleh kemarin sore pun mulai merasa khawatir dengan teman bekerjanya itu. Kedua perempuan yang sudah lama mengenal Mang Soleh itu pun menanyakan kondisi Mang Soleh hari itu yang wajahnya terlihat sangat pucat. "Leh, mendingan kamu ke puskesmas dulu sana, muka kamu pucat sekali seperti orang yang kekurangan darah," ujar Mbak Yani yang merasa sangat khawatir dengan Mang Soleh saat itu. "Nggak apa-apa Mbak, memang semalam saya nggak bisa tidur, badan saya sakit semua. Pas bisa tidur malah dapat mimpi yang serem banget," balas Mang Soleh yang masih berusaha untuk beraktivitas seperti biasanya. Karena merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Mbak Yani, Mbak Titin, dan karyawan baru yang bernama Jajang dan Mang Soleh pun kembali bekerja seperti biasanya. Dan menjelang jam istirahat siang, datanglah seorang lelaki yang berusia sekitar 45 tahunan dengan pakaian yang sangat rapi serta menggunakan sepatu hitam yang terlihat sangat mengkilat.
Mang Soleh yang belum merasa lapar pun meminta Mbak Yani dan Mbak Titin serta Jajang untuk beristirahat dan makan siang terlebih dahulu. Sementara Mang Soleh mulai melayani lelaki berpenampilan najis itu yang rambutnya tampak tersisir rapi dan terlihat hitam berkilau. Lelaki yang juga terlihat tampan itu mulai menanyakan tembikar yang terbuat dari kuningan dan menanyakan barang-barang yang tidak dijual di toko perkakas tersebut. Walaupun begitu, Mang Soleh terlihat tetap ramah melayani calon pembelinya yang datang itu dan berharap orang tersebut ingin membeli barang lain yang tersedia di toko tempat Mang Soleh bekerja itu. Akan tetapi alih-alih menanyakan barang-barang lain yang ada di toko itu, lelaki yang terlihat sangat ramah itu malah mengatakan sesuatu yang membuat Mang Soleh sangat terkejut. "Kalau kamu tidak segera pergi dari tempat ini, kamu akan menjadi mangsa dari makhluk-makhluk gaib itu, Kang," ujar sosok lelaki itu sambil memegang barang yang dipajang di toko tersebut. "Saya melihat di belakangmu ada sosok pocong yang wajahnya hitam legam. Dia berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kamu," imbul lelaki itu, yang akhirnya membuat Jajang pergi meninggalkan Mang Soleh. Mendengar apa yang dikatakan orang itu, Mang Soleh pun merasa tubuhnya sangat lemas. Beruntungnya Mang Soleh masih dapat berdiri tegap, walau kedua kakinya mulai gemetar kala itu. "Perkenalkan, nama saya Handoko." "Nama kamu siapa, Kang?" tanya lelaki yang mengaku bernama Handoko itu. Nama saya Soleh, Pak," jawab Mang Soleh terbata-bata. "Sebaiknya Akang berhenti bekerja dari tempat ini secepatnya, daripada Akang mati sia-sia menjadi mangsa dari makhluk gaib, haus darah yang dijadikan sekutu oleh pemilik toko ini," ujar Pak Handoko dengan tegas. "Memangnya apa yang terjadi dengan saya, Pak?" tanya Mang Soleh berbisik sambil memperhatikan keadaan sekitarnya. "Kalau kamu sayang sama nyawa kamu sendiri, saran saya cepat kamu pergi dari tempat ini. Kalau kamu mau, saya juga bisa membantu kamu terbebas dari sosok pocong yang sekarang mengincarmu," imbu Pak Handoko menawarkan bantuannya. Belum sempat Mang Soleh menjawab tawaran dari Pak Handoko, Mbak Titin pun memanggil Mang Soleh dari dalam toko sambil melambaikan tangannya. Dan di saat Mang Soleh merasa bimbang itulah, Pak Handoko pun memberikan cincin batu aki dan meminta Mang Soleh untuk memakainya, serta secari kertas bertuliskan alamat rumahnya. Setelah itu lalu Pak Handoko pun bergegas pergi meninggalkan Mang Soleh yang terlihat dia mematung sambil terus memperhatikan pemberian dari Pak Handoko. "Mau beli apa, Leh? Kok kelihatannya orang itu serius banget waktu ngobrol sama kamu tadi?" tanya Mbak Titin yang merasa curiga dengan orang yang baru saja dikenal oleh Mang Soleh itu. "Mau beli tembikar yang dari kuningan, Mbak," jawab Mang Soleh yang membuat Mbak Titin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Ada-ada saja itu orang," gumam Mbak Titin yang merasa heran dengan apa yang sedang dicari orang tersebut. Walaupun begitu, Mang Soleh merasa kondisi tubuhnya mulai membaik setelah dia menggunakan cincin batu akik berwarna putih yang diberikan oleh Pak Handoko. Aroma busuk yang sedari pagi tercium pun perlahan menghilang dari indera penciumannya, serta wajah pucatnya pun perlahan mulai terlihat membaik. "Kamu dikasih apa sama orang tadi, Leh?" tanya Mbak Titin yang merasa penasaran karena sore itu Mang Soleh terlihat dalam kondisi fit kembali. "Oh itu, Mbak, nanti aja ya kalau kita sudah pulang," balas Mang Soleh terbata-bata. Tidak seperti hari-hari biasanya, Mang Soleh yang seharusnya menemani Mbak Titin dan Mbak Yani mengerjakan pembukuan setelah toko tutup, hari itu memilih untuk menunggu keduanya di luar toko sambil terus beristighfar dalam hati. Mang Soleh pun terus mengedarkan pandangannya ke sekitar untuk menghindari sosok yang kemarin ditemuinya kembali datang dengan tiba-tiba di hadapannya. Akan tetapi hal yang dikhawatirkan Mang Soleh pun tidak terjadi. Hingga akhirnya Mbak Titin dan Mbak Yani keluar dari dalam toko dan meminta Mang Soleh untuk mengunci semua rolling door dan juga pagar besi yang ada di sana. "Kayaknya saya mau berhenti kerja saja dari toko, Mbak," ujar Mang Soleh kepada Mbak Titin dan Mbak Yani setelah mereka meninggalkan toko tempat mereka bekerja itu. "Memangnya kenapa, Leh? Kok tiba-tiba kamu memutuskan untuk berhenti?" tanya Mbak Yani yang sempat terkejut mendengar apa yang telah disampaikan rekan kerjanya itu. "Apa jangan-jangan orang yang tadi siang mencari tembikar kuningan itu yang meminta kamu untuk berhenti bekerja dari toko?" sambung Mbak Titin. "Iya, Mbak, dia mengatakan kalau saya mau ditumbalkan dan saat ini saya sedang diincar oleh makhluk gaib yang ada di toko," jawab Mang Soleh dengan lugunya. "Ah itu mah terlalu jauh, Leh. Mana mungkin Pak Andre tega menumbalkan kamu, sedangkan beliau sudah mengenal kamu cukup lama
dan beliau juga sangat mempercayai kamu kok. Balas Mbak Titin yang merasa tidak percaya kepada orang yang bernama Pak Handoko yang tadi siang ditemui Mang Soleh di toko tempat mereka bekerja. Gimana ya Mbak? Tapi saya sendiri teh udah takut kerja di situ, takut didatengin pocong itu lagi. Balas Mang Soleh yang membuat Mbak Yani bergidik ngeri. Ya kalau kamu udah gak niat kerja di toko, ya mending berhenti sih lah. Sambung Mbak Yani. Sesampainya di rumah kontrakan, Mang Soleh pun bergegas mandi dan mengganti pakaiannya. Saat itu Mang Soleh merasa yakin dengan apa yang tadi siang disampaikan oleh Pak Handoko. Dan malam itu juga, Mang Soleh ingin mencari tempat tinggal Pak Handoko yang berada di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Setelah menaiki mikrolet M09 jurusan Tanah Abang Kebayoran Lama, Mang Soleh pun turun di sebuah gang yang nama gang tersebut sesuai dengan yang tertulis di secari kertas pemberian Pak Handoko tadi siang. Setelah jauh memasuki gang tersebut, Mang Soleh pun bertemu dengan dua orang yang sedang berbincang hangat di depan rumah mereka. Dan tanpa ragu lagi, Mang Soleh pun menanyakan alamat yang serta nama orang yang dicarinya. Setelah kedua orang yang ditanyai oleh Mang Soleh membaca tulisan di secari kertas itu, mereka berdua pun memberitahu jika rumah yang dimaksud berada tidak jauh dari tempat mereka berada. Akan tetapi, Mang Soleh pun dibuat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dua orang yang ditanyainya itu. Bagaimana tidak, selain menunjukkan rumah Pak Handoko yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada, dua orang yang bernama Pak Somad dan Pak Amir mengatakan jika Pak Handoko telah meninggal 1 minggu yang lalu. Karena merasa tidak percaya, Mang Soleh pun meminta Pak Somad dan Pak Amir untuk mengantarnya ke rumah Pak Handoko. Setelah Pak Somad dan Pak Amir mengetuk pintu sebuah rumah dan mengucapkan salam, terlihat seorang perempuan berkerudung putih keluar dari dalam rumahnya dan membalas salam dari tamu-tamunya. Pak Somad yang tidak tahu tujuan pasti Mang Soleh datang ke rumah itu pun langsung mengatakan jika dia hanya mengantarkan seorang pemuda yang mencari almarhum Pak Handoko. Dengan ramah sang ibu pemilik rumah pun mempersilahkan Mang Soleh dan Pak Somad serta Pak Amir untuk masuk. Mang Soleh yang tidak percaya dengan perkataan Pak Somad serta Pak Amir pun kini mulai merasakan kesedihan mendalam setelah melihat foto orang yang baru ditemuinya siang tadi terpajang di dinding rumah itu. Apakah masnya ini teman almarhum suami saya, bekerja atau siapa ya? Tanya istri Pak Handoko sambil terus memperhatikan sesuatu yang ada di tangan kiri Mang Soleh. Sebenarnya saya baru mengenal Pak Handoko, Bu. Dan saya tidak tahu jika Pak Handoko sudah meninggal dunia. Jawab Mang Soleh yang sengaja menutupi apa yang sebenarnya telah terjadi. Apakah suami saya ada urusan dengan masnya yang belum terselesaikan? Tanya istri Pak Handoko lagi. Oh tidak, Bu. Saya datang ke sini sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada almarhum Pak Handoko karena beliau sudah menolong saya waktu itu. Ujar Mang Soleh menjelaskan. Oh syukurlah kalau begitu. Saya khawatir jika suami saya masih memiliki urusan yang saya tidak tahu. Sebelum kami berpisah, Pak Handoko memberikan cincin batu akik ini serta alamat rumah kepada saya, Bu. Beliau juga berpesan agar saya lebih baik berhenti dari tempat saya bekerja karena di sana ada sesuatu yang tidak beres. Ujar Mang Soleh menjelaskan kembali. Loh, memangnya Mas ini kerja di mana? Di pertokoan Kebayoran, Bu. Dulu suami saya juga bekerja di daerah Kebayoran Lama, Mas. Berarti beneran kalau Mas ini sering ketemu almarhum suami saya. Balas istri Pak Handoko yang merasa lega setelah mengetahui kedatangan Mang Soleh malam itu. Setelah lama berbincang-bincang, Mang Soleh pun berniat mengembalikan cincin batu akik pemberian Pak Handoko kepada istrinya. Tapi beliau menolaknya dan meminta Mang Soleh untuk memakainya karena cincin itu sudah diberikan kepadanya. Dan setelah itu Mang Soleh pun berpamitan kepada istri Pak Handoko serta Pak Somad dan juga Pak Amir. Rasa sedih dan bingung pun mulai membayangi Mang Soleh dalam perjalanan pulangnya. Dia tidak menyangka jika Pak Handoko yang tadi siang ditemuinya itu bukanlah seorang manusia. Jadi sangat wajar sekali jika apa yang dikatakan oleh sosok Pak Handoko itu tepat seperti apa yang telah dialami oleh Mang Soleh. Walau masih merasa bingung dengan alasan Pak Handoko menemuinya dan mengatakan jika dirinya sedang ingin ditumbalkan, tetapi keyakinan Mang Soleh untuk berhenti dari toko tempatnya bekerja pun semakin bulat dan tidak ingin menunda-nunda lagi. Mang Soleh pun merencanakan jika keesokan harinya dia akan menemui Pak Andri dan berpamitan untuk berhenti dari pekerjaan itu.
Pagi itu Mang Soleh masih bekerja seperti biasanya. Sambil menunggu Pak Andre datang ke toko tempatnya bekerja, Mang Soleh pun masih melayani beberapa pelanggan yang datang untuk berbelanja di toko tersebut. Dan sekitar pukul 3 sore, Mang Soleh pun menemui Pak Andre di ruangannya yang berada di lantai 3 untuk mengutarakan maksudnya. Akan tetapi Mang Soleh yang biasanya diminta Pak Andre masuk ke ruangannya jika ingin berbincang-bincang, sore itu diminta turun dan membicarakan keperluannya di lantai bawah. Tidak ingin menaruh rasa curiga kepada Pak Andre, Mang Soleh pun mengikuti instruksi dari pemilik toko tempatnya bekerja itu. Dan setelah beberapa saat menunggu, Mang Soleh pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya setelah Pak Andre sampai di lantai bawah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mang Soleh, wajah Pak Andre pun langsung memerah. Entah karena kesal ataupun marah, Pak Andre langsung mengambil beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan dari dompetnya dan memberikannya kepada Mang Soleh. Ini uang buat kamu, dan besok kamu kembali lagi ke sini untuk mengambil sisa gaji kamu, jawab Pak Andre yang langsung berlalu pergi meninggalkan Mang Soleh. Setelah kepergian Pak Andre, Mang Soleh pun mengatakan jika dirinya sudah berpamitan untuk berhenti bekerja kepada Mbak Titin, Mbak Yani, dan juga Jajang. Karena merasa jika dirinya bukan lagi karyawan dari toko itu, Mang Soleh pun memilih untuk pulang lebih awal dan mengatakan jika dirinya akan kembali lagi besok untuk mengambil sisa uang gajinya. Walau merasa tenang karena dapat terbebas dari sesuatu yang mengancam nyawanya, tapi Mang Soleh pun merasa sedih. Bagaimana tidak, kini statusnya adalah seorang pengangguran di kota besar yang segala sesuatunya harus dibeli dengan uang. Sesampainya di rumah kontrakannya, Mang Soleh pun mulai berkemas. Dia berniat untuk kembali ke kampung halamannya, karena kini dia tidak lagi memiliki pekerjaan di Jakarta. Setelah selesai berkemas, Mang Soleh pun pergi ke kamar mandi umum yang berada di ujung gang tempat tinggalnya. Sebelum itu tidak lupa Mang Soleh melepaskan cincin batu akik yang penuh dengan misteri itu dan meletakkan di meja kecil yang biasa digunakannya untuk menaruh toples wadah kopi dan gula. Setengah jam berlalu, Mang Soleh yang sudah merasa segar sehabis mandi itu pun kembali ke rumah kontrakannya. Dan betapa terkejutnya Mang Soleh ketika mendapati meja tempatnya menaruh cincin batu akik itu sudah tidak pada posisinya kembali. Selain itu, Mang Soleh pun dibuat tercengang dengan ditemukannya kepingan-kepingan batu berwarna kecoklatan yang tidak lain adalah batu akik yang tadi ditaruhnya di atas meja yang kini posisinya terjungkal. Jantung Mang Soleh pun berdegup dengan kencang menyaksikan kejadian di luar nalar itu. Padahal jelas-jelas tadi Mang Soleh menutup pintunya dengan rapat dan menguncinya dengan gembok yang biasa digunakannya untuk mengunci pintu rumah kontrakannya sebelum dia pergi ke kamar mandi. Selain jantungnya terus berdegup dengan kencang, Mang Soleh pun mulai mencium bau busuk yang pertama kali diciumnya di toko tempatnya bekerja. Mang Soleh pun mulai membacakan surat-surat pendek sambil terus berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aroma busuk pun terasa kian menyengat. Sambil menutup hidungnya, Mang Soleh pun mulai mengambil pecahan batu akik dan cincin yang terbuat dari perak itu. Setelah mendapatkan kepingan-kepingan batu akik beserta cincin perak itu, Mang Soleh pun segera keluar dari dalam rumah kontrakannya dan langsung menghirup nafas dalam-dalam. Setelah dia berada di luar rumah, "Astagfirullahaladzim," bisik Mang Soleh dalam hatinya. Sambil terus beristighfar dalam hati, Mang Soleh pun duduk di depan rumah kontrakannya sambil memikirkan apa yang sebenarnya sedang menimpa dirinya. Dan tidak lama kemudian Mbak Titin dan Mbak Yani pun datang untuk menemui Mang Soleh. "Kamu beneran keluar ya, Leh?" tanya Mbak Yani yang merasa belum percaya jika orang yang sudah lama bekerja bersamanya itu memilih berhenti dari pekerjaannya. "Iya Mbak, saya mau pulang kampung saja, mau bantu orang tua ngurus sawah." "Iya Leh, kalau keputusan kamu sudah bulat, kita nggak bisa ngomong apa-apa," ujar Mbak Titin sambil mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat. "Ini titipan dari Pak Andre. Beliau minta maaf karena sempat marah tadi siang. Dan ini Pak Andre memberikan kamu sedikit uang pesangon karena kamu kan sudah lumayan lama bekerja di tempat Pak Andre," imbu Mbak Titin sambil memberikan uang yang ada di dalam amplop tersebut. "Masya Allah, kok banyak banget ya Mbak?" tanya Mang Soleh yang merasa kebingungan menerima uang yang jumlahnya tidak pernah disangka-sangka itu. "Iya Leh, itu uang gaji kamu sama uang pesangon kamu yang kalau uang pesangonnya dihitung-hitung sama dengan 3 bulan gaji kamu," balas Mbak Titin menjelaskan. Karena Mang Soleh tidak menyangka akan mendapatkan uang pesangon, Mang Soleh pun memberikan Mbak Titin dan Mbak Yani sedikit dari uang yang diterimanya. Dan setelah itu mereka pun berpamitan
dan Mang Soleh pun tidak pernah lagi bertemu dengan keduanya hingga hari ini. Karena hari masih terang, Mang Soleh pun akhirnya memutuskan untuk langsung pulang saja ke Cianjur. Setelah berpamitan kepada pemilik kontrakan dan beberapa tetangga terdekatnya, Mang Soleh pun langsung mencari ojek untuk mengantarnya ke terminal. Beruntungnya sore menjelang malam itu Mang Soleh masih mendapatkan bis yang akan berangkat ke kota Cianjur. Dan semua keresahan Mang Soleh pun berakhir di terminal kala itu. Mengira jika semua permasalahannya telah usai, Mang Soleh pun kembali dibuat khawatir setelah beberapa hari dia berada di kampung halamannya. Perlahan tapi pasti Mang Soleh pun mulai merasakan sakit di tubuhnya serta mulai mencium aroma-aroma busuk menyengat seperti ketika dia masih berada di Jakarta. Hal itu tentu membuat Mang Soleh gelisah, dan karena merasa ada hal aneh yang sedang terjadi dengan anaknya, kedua orang tua Mang Soleh pun memanggil Aba Utajaja yang dikenal memiliki kemampuan mengobati berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk tidak kasat mata. Sesampainya Aba Jaja di rumah orang tua Mang Soleh, sosok lelaki parubaya yang sangat berharisma itu dibuat terkejut dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana tidak, menurut penglihatan mata batinnya, ada sosok pocong dengan kain kafan lusuh dan sobek sedang menindih tubuh Mang Soleh yang terbaring lemas dan terus menggigil itu. Aba Jaja pun langsung meminta segelas air kepada Pak Sahuri dan mulai membuat air doa untuk diberikan kepada Mang Soleh. Beberapa saat berlalu, Aba Jaja pun meminta Pak Sahuri untuk memberikan air doa itu kepada Mang Soleh dan memintanya untuk menyisakan sedikit air tersebut untuk membasuh wajah, punggung, kedua kaki, dan tangannya. Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi tubuh Mang Soleh membaik, Aba Jaja pun meminta Pak Sahuri untuk mengantarnya ke belakang rumah. Dan sesampainya Pak Sahuri di belakang rumahnya bersama Aba Jaja, Pak Sahuri langsung merasa mual karena mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena merasa tidak tahan dengan bau busuk yang membuatnya muntah, Pak Sahuri pun meminta izin masuk ke dalam rumahnya dan meminta adiknya yang bernama Pak Hasan untuk menemani Aba Jaja di belakang rumahnya. Entah apa yang dilakukan Aba Jaja kala itu, walau dapat melihat semua aktivitas beliau, tapi Pak Hasan tidak dapat mendengar apa yang sedang diucapkan sosok lelaki parubaya tersebut. Menurut Pak Hasan, saat itu Aba Jaja terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi anehnya lawan bicara Aba Jaja tidak berada di tempat itu, dan Aba Jaja terlihat seperti berbicara sendiri, disertai dengan gerak tubuh yang seolah-olah sedang menghardik lawan bicaranya. Waktu terasa sangat lama berlalu. Pak Hasan yang sudah tidak mampu lagi menahan bau busuk yang sangat menyengat itu mulai memuntahkan isi perutnya. Bersamaan dengan itu terdengar suara Aba Jaja yang meminta pergi sosok yang sedari tadi diajaknya berbincang itu. "Ayo Kang, kita masuk," ajak Aba Jaja yang langsung disambut anggukan kepala oleh Pak Hasan. Setelah beristirahat dan meminum teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Lilis, Aba Jaja pun mulai menceritakan apa yang baru saja dilakukannya di belakang rumah Pak Sahuri tadi. "Si Soleh sudah ditumbalkan oleh seseorang, Mang Huri, dan sosok yang ingin mengambil sukmanya bersikeras tidak mau pergi kalau tidak ada yang menggantikan Soleh," ujar Aba Jaja yang membuat kedua orang tua Mang Soleh dan paman serta bibinya terkejut. "Astagfirullahaladzim, lalu bagaimana nasib anak saya, Bah?" tanya Pak Sahuri yang merasa khawatir dengan keselamatan anaknya itu. "Insya Allah dia bisa diselamatkan, tapi harus ada penggantinya, karena makhluk gaib itu tidak akan pergi jika tidak membawa pengganti dari orang yang telah ditumbalkan," jawab Aba Jaja menjelaskan. "Lalu siapa yang akan menggantikan Soleh, Bah? Memangnya ada orang yang mau menggantikannya?" "Ya pastinya tidak ada yang mau, Mang Huri," jawab Aba Jaja datar. "Tapi saya bersikeras untuk meminta sosok makhluk itu pergi dan akan menyanggupi memberi pengganti Soleh asal bukan dari orang kita. Saya yang merasa sangat kesal dengan orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaannya, meminta kepada makhluk itu untuk mengambil saja orang yang ingin menubalkan Soleh. Dan untuk itu, makhluk gaib pemberi pesugihan itu meminta seekor kambing jantan berwarna hitam untuk dijadikan sebagai pengganti Soleh," Imbu Aba Jaja menjelaskan rencananya. "Apakah kalian keberatan untuk membeli seekor kambing jantan hitam?" tanya Aba Jaja yang langsung dijawab tidak oleh Pak Sahuri. "Tidak, Bah, kami tidak keberatan.
"Saya akan mencarikan kambing jantan hitam itu," balas Pak Sauri yang merasa tenang mendengar penjelasan dari Abah Jaja. "Satu lagi, uang yang didapat Soleh dari tempatnya bekerja jangan digunakan untuk kebutuhan, karena uang itulah yang menguatkan Soleh untuk dijadikan tumbal. Sumbangkan saja uang itu ke masjid atau pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita," ujar Abah Jaja menjelaskan kembali. Setelah menuruti apa yang dikatakan oleh Abah Jaja, perlahan-lahan Mang Soleh pun kembali mendapatkan kesehatannya. Kambing hitam yang dibeli oleh Pak Sauri pun tiba-tiba saja mati setelah 2 hari berada di belakang rumah. Dan sisa uang yang diberikan oleh Pak Andre melalui Mbak Titin dan Mbak Yani pun disumbangkan untuk pembangunan musola yang ada di kampung tempat tinggal Mang Soleh. Setelah sembuh dari sakitnya, Mang Soleh pun mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan dia pun mulai mencari pekerjaan di daerah Bandung setelah menyelesaikan kursus menjahit selama 6 bulan di daerah tempat tinggalnya. Walau sudah dinyatakan terbebas dari jerat makhluk gaib yang menginginkannya, tapi Mang Soleh masih sering dihantui oleh sosok pocong yang dulu mengincarnya. Hampir sekali di setiap tahunnya, Mang Soleh mengalami sakit yang sama seperti saat dirinya hampir menjadi tumbal kala itu. Sebelum mengalami sakit di sekujur tubuhnya, Mang Soleh pasti akan mencium bau busuk menyengat selama beberapa saat. Dan bau busuk itu membuat perutnya terasa mual hingga dia akan memuntahkan seluruh isi perutnya. Setelah itu Mang Soleh akan mengalami demam tinggi dan rasa nyeri hebat di sekujur tubuhnya. Dan ketika dia tertidur, pasti Mang Soleh akan ditemui sosok pocong yang sama seperti yang ditemuinya di toko tempatnya bekerja dulu. Setelah 2 atau 3 hari berlalu, barulah Mang Soleh kembali sehat. Hal itu ditandai dengan kemunculan Pak Handoko dalam mimpinya, yang bertarung dengan hebat melawan sosok pocong yang menyeramkan yang terus mengganggu Mang Soleh. Kejadian itu pun berlangsung hampir separuh usia Mang Soleh, hingga puncaknya Mang Soleh pun harus mengalami kembali ujian hidup yang hampir merenggut nyawanya. Pada tahun 2013, Mang Soleh yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak itu mencoba kembali peruntungannya di kota Jakarta dengan berprofesi sebagai tukang jahit keliling. Mang Soleh pun terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Hingga pada tahun 2015, Mang Soleh bertemu dengan Bang Agus, pemilik persewaan alat-alat pesta yang berada di daerah Petukangan Selatan. Dan sejak saat itu Mang Soleh pun tinggal di gudang tempat Bang Agus menyimpan alat-alat pestanya. Sambil terus menekuni profesinya sebagai tukang jahit keliling, Mang Soleh pun ikut bekerja di tempat persewaan alat pesta tersebut. Walau masih sering mengalami kejadian yang sama, tapi kondisinya tidaklah terlalu parah. Sejak tinggal di gudang persewaan alat pesta milik Bang Agus, penyakit Mang Soleh pun tidak terlalu parah. Bau busuk menyengat masih tetap dirasakannya walaupun tidak semenyengat dulu. Hal itu terjadi karena Mang Soleh juga sering diajak oleh Bang Agus untuk mengikuti pengajian di daerah Bogor di setiap malam Jumat. Akan tetapi puncak dari kejadian-kejadian di luar nalar yang telah dialaminya selama belasan tahun lebih itu terjadi pada tahun 2019. Saat itu Mang Soleh yang mengalami nasib sial pun harus menginjak paku berkarat di sebuah tempat bekas gudang peralatan pesta di daerah Cipulir. Sebelum Mang Soleh mengalami kejadian itu, dia merasa jika ada sesuatu yang mengikutinya. Karena tidak ingin berpikiran negatif, Mang Soleh pun tidak mengkhawatirkan hal itu. 2 hari sebelum Mang Soleh menginjak paku berkarat yang pada akhirnya membuat dia terkena tetanus dan harus mengalami koma selama 3 hari itu, Mang Soleh terus saja mencium bau busuk menyengat seperti biasanya. Tapi anehnya saat itu Mang Soleh tidak mengalami sakit di tubuhnya dan demam seperti biasanya. Sore itu Mang Soleh yang sudah memiliki firasat buruk pun sebenarnya sudah merasa enggan untuk ikut mengambil barang di bekas gudang persewaan alat-alat pesta yang diketahuinya memiliki aura sangatlah gelap. Akan tetapi karena Bang Agus kekurangan orang untuk mengangkut barang, Mang Soleh pun mau tidak mau ikut ke tempat itu. Dan sesaat sebelum azan asar berkumandang, Mang Soleh yang sudah berada di dalam gudang bersama Bang Wardi dan Bang Irwan serta beberapa orang lainnya mulai mencium bau busuk yang saat itu sangatlah menyengat. Selain bau busuk, tiba-tiba saja bulu kuduk Mang Soleh meremang setelah dia melihat kelebatan bayangan putih di samping sebelah kirinya. Dan di saat pikirannya sedang terganggu itulah, Mang Soleh pun tidak sengaja menginjak paku berkarat yang ada di sebuah papan kayu yang sama sekali tidak dilihatnya. Dengan cepat Bang Agus meminta Bang Wardi membawa Mang Soleh ke sebuah klinik yang berada tidak jauh dari tempat itu berada.
Dan setelah mendapatkan perawatan dari dokter, kondisi Mang Soleh pun terlihat biasa saja. Walaupun saat itu dia harus berjalan dengan sebelah kakinya saja. Ketika malam tiba, Mang Soleh yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya sendiri mulai mencium bau busuk menyengat. Tidak hanya itu saja, Mang Soleh pun dikejutkan dengan suara benda-benda berjatuhan dari arah luar kamarnya. Hal itu pun sontak membuat Mang Soleh merasa ketakutan, dan tidak lama setelah itu Mang Soleh pun mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya yang disertai demam tinggi. Keesokan harinya wajah Mang Soleh pun terlihat sangat pucat, tubuh sangat lemah dan masih merasa sedikit demam. Bang Agus yang tidak tahu jika Mang Soleh memiliki permasalahan lain mengira jika saat itu demam yang dialami oleh Mang Soleh hanya disebabkan oleh luka di kakinya. Maka dari itu Mang Soleh pun kembali diajak untuk ke rumah sakit guna memeriksa luka di kaki yang masih terbungkus perban itu. Karena tidak ingin merasa khawatir dengan keadaannya, Mang Soleh pun menceritakan kejadian-kejadian yang sedari dulu dialaminya. Tidak lupa dia pun juga menceritakan detik-detik sebelum dia menginjak paku berkarat tersebut. Mengetahui jika salah satu dari orang yang ikut bekerja bersamanya mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, Bang Agus pun meminta tolong kepada seseorang yang dikenalnya. Setelah orang tersebut beberapa kali menyewa peralatan pesta di tempatnya, orang yang dimintai bantuan itu adalah seseorang dengan logat Betawi kental yang diketahui memiliki kemampuan khusus. Sosok orang dengan penampilan sederhana itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Bang Pian yang mengenal Bang Agus dari Bang Haji Belil ketika Bang Pian ingin menggelar pesta hitanan anaknya. Sesampainya Bang Pian di gudang persewaan alat pesta milik Bang Agus, Mang Soleh sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kedua matanya terus melotot dan sesekali terlihat menghitam di kedua bola matanya. Tubuhnya kaku dan gemetar hebat sambil terus menggeram. Walau mengaku sedikit terlambat dalam memberikan pertolongan kepada Mang Soleh, tapi Bang Pian tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Mang Soleh melewati masa-masa sulitnya. "Waduh, dapat buntelan putih dari mana ini Bang? Mana bau banget lagi?" tanya Bang Pian kepada Bang Agus penuh keheranan. "Buntelan apaan Bang?" tanya Bang Agus yang merasa bingung dengan maksud Bang Pian. "Ini si Mamang ketempelan pocong, mana bau banget lagi ini makhluk," balas Bang Pian yang membuat Bang Agus terkejut. Mendengar apa yang telah disampaikan Bang Pian, Bang Agus pun lalu menceritakan apa yang tadi diceritakan oleh Mang Soleh kepadanya. Dan setelah mengetahui duduk permasalahannya, Bang Pian pun mengerti apa yang harus dilakukannya kala itu. "Padahal waktu kita ketemu pas Mang Soleh ikut masang tenda di rumah saya nggak ngelihat ada yang aneh loh Bang," ujar Bang Pian kepada Bang Agus setelah membuatkan air doa untuk Mang Soleh. "Ini mah udah komplikasi Bang Agus, ada penyakit medisnya, ada juga gangguan non medisnya. Saran saya sih, si Mamang harus dibawa ke rumah sakit buat nanganin penyakit medisnya. Nah, buat penyakit non medisnya, insya Allah biar saya yang nanganin," imbu Bang Pian yang disambut baik oleh Bang Agus. Setelah sosok makhluk gaib yang sedang berada di tubuh Mang Soleh dapat dihilangkan oleh Bang Pian, Mang Soleh pun mulai tersadar. Dan saat itu juga dia meminta kepada Bang Agus untuk diantarkan pulang saja ke daerah Cianjur, karena Mang Soleh tidak ingin merepotkan teman-temannya bekerja dan juga Bang Agus tentunya. Malam itu juga Bang Agus yang ditemani Arif dan Bang Wardi berangkat ke daerah Cianjur untuk mengantar Mang Soleh pulang. Tapi seperti apa kata yang telah disampaikan oleh Bang Pian tadi, maka Bang Agus pun langsung membawa Mang Soleh ke rumah sakit yang ada di daerah Cianjur. Dan setelah itu baru dia menghubungi keluarga Mang Soleh. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Bang Pian, luka di kaki Mang Soleh sudah mengalami infeksi dan Mang Soleh pun didiagnosa terkena tetanus. Kondisi Mang Soleh pun semakin parah kala itu. Selain sedang mengalami sakit medis, Mang Soleh juga terus saja diganggu oleh makhluk yang tidak kasat mata. Sesampainya Mang Soleh di rumah sakit, dia pun sudah tidak sadarkan diri. Dan selama tidak sadarkan diri itulah Mang Soleh seperti sudah berada di alam lain bersama mantan bosnya di masa lalu yang bernama Pak Andre, serta ada juga sosok Pak Handoko yang dulu pernah menolongnya walau ternyata beliau sudah meninggal dunia. Di alam bawah sadarnya itu Mang Soleh dipaksa mengikuti Pak Andre yang terus saja menarik-narik tangannya. Beruntungnya datanglah Pak Handoko yang dengan sigap menghardik Pak Andre hingga dia terjatuh.
Setelah itu Pak Handoko pun meminta Mang Soleh untuk berlindung di belakang tubuhnya supaya Pak Andre tidak dapat lagi mengganggunya. Akan tetapi tiba-tiba saja Mang Soleh kembali mencium bau busuk yang sangat menyengat dan perlahan-lahan tubuhnya pun terasa sangat sakit. Dan tidak lama kemudian muncul sosok pocong dengan kain kafan lusuh yang dipenuhi bercak noda darah dengan wajah hancur seperti terbakar. Sosok pocong tersebut menyeringai memamerkan barisan gigi-gigi tajamnya dengan wajah yang terlihat hitam, legam, dan berbau sangatlah busuk. Tidak hanya itu saja, dari belakang sosok Pak Andre pun muncul makhluk hitam besar bertanduk panjang yang kedua tangannya lebih panjang dari kedua kakinya, serta memiliki kuku-kuku hitam tajam dan juga panjang. Sosok makhluk tersebut pun mulai mendekat ke arah Mang Soleh yang kala itu masih berada di belakang tubuh Pak Handoko. Mang Soleh yang masih mengingat seluruh kejadian yang dialaminya itu pun merasa sangat ketakutan. Karena dia yakin jika sebentar lagi riwayat hidupnya akan berakhir dan akan ikut bersama makhluk-makhluk gaib yang telah lama menginginkannya. Akan tetapi ketakutan Mang Soleh pun mulai mereda ketika dia melihat sosok orang yang dikenalnya datang dan menepuk pundaknya dari arah belakang. Walaupun sempat terkejut, tapi Mang Soleh pun merasa sangat lega karena melihat Bang Pian datang menyapanya. "Assalamualaikum," ujar Bang Pian setelah dia menepuk pundak Mang Soleh dan membuat Mang Soleh terkejut. "Waalaikumsalam." Mang Soleh mulai meneteskan air mata ketika melihat Bang Pian datang dengan membawa 2 golok kembar di tangannya. "Lah, ngapain nangis, Mang? Cengeng amat," celetuk Bang Pian yang sebenarnya merasa iba kepada Mang Soleh. "Tolong saya, Bang. Saya udah capek terus-terusan diteror sama pocong itu," balas Mang Soleh sambil menunjuk ke arah pocong yang berdiri tegak di samping Pak Andre. "Insya Allah, Mang, saya bantu. Sekarang jangan nangis ah. Saya jadi ikutan sedih nih. Kan kagak lucu kalau saya ikutan nangis sambil dibawa-bawa golok begini," balas Bang Pian sambil menunjukkan 2 golok yang sama persis di kedua tangannya. Setelah mengatakan hal itu, Bang Pian pun mulai berjalan ke arah Pak Andre yang di kanan dan kirinya terdapat 2 sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. "Ada urusan apa ini? Situ terus saja mengganggu teman saya," ujar Bang Pian dengan tegas. "Bukan urusan lu. Gua udah nunggu di mana dia akan ikut gua," balas Pak Andre yang tidak kalah tegas dari Bang Pian. "Lah emangnya lu siapa mau ngajak-ngajak orang pergi? Emangnya lu orang tuanya dia?" ujar Bang Pian yang mulai terlihat kesal. "Dia udah lama gua tumbalin dan sekarang gua mau ajak dia ke tempat di mana gua berada," jawab Pak Andre sambil memicingkan kedua matanya. "Enak aja, lu yang dapat hasilnya. Orang yang kagak tahu juntrungannya mau lu ajak susahnya sekarang. Dasar manusia PA lu," balas Bang Pian sambil mengacungkan golok yang digenggamnya. Seolah tidak ingin melanjutkan perdebatannya, Pak Andre pun mundur beberapa langkah dan meminta sosok makhluk hitam besar yang ada di sebelah kirinya itu untuk maju menghadapi Bang Pian. Pertempuran gaib pun mulai terjadi antara Bang Pian dan sosok makhluk yang terlihat sangat mengerikan itu. Sementara itu Mang Soleh dan juga Pak Handoko pun mulai menjauhi pertempuran yang sedang terjadi kala itu. Walau Bang Pian sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran gaib, akan tetapi makhluk pencari tumbal itu terus memberikan perlawanan yang sangat dahsyat. Sosok makhluk hitam itu pun memiliki kesaktian tinggi yang dapat mengimbangi kemampuan Bang Pian. Belum dapat menundukkan makhluk hitam menyeramkan itu, sosok pocong yang berbau sangat busuk itu pun mulai ikut menyerang Bang Pian. Walau serangan yang dilakukannya hanya dari jarak jauh, tapi cairan panas yang berbau sangat busuk itu akan sangat berbahaya jika sampai mengenai tubuh astral Bang Pian. "Sialan bener, gue dikeroyok, dasar pocong gila. Nyembur aja dia kayak ular kobra," seletuk Bang Pian yang berusaha menjauhi kedua musuhnya itu. Tidak mau bertempur sendirian, Bang Pian pun memanggil sosok Kemamang Abang untuk menghadapi sosok pocong yang terus saja menyerang Bang Pian dari kejauhan. Dan setelah sosok makhluk gaib yang juga memiliki kesaktian tinggi itu datang, pertempuran pun kembali seimbang. Karena merasa jika sosok makhluk gaib bertubuh hitam itu memiliki kesaktian tinggi, Bang Pian pun melempar golok kembarnya dan bergantian menyerang sosok makhluk tersebut. Seiring berjalannya waktu, Bang Pian pun akhirnya dapat mengalahkan sosok makhluk hitam itu setelah golok kembarnya dapat memotong kedua tangan besar dari makhluk tersebut. Sementara itu sosok Kemamang Abang yang dari tadi hanya melompat menghindari semburan-semburan dari sosok pocong pun mulai dapat menyerang balik lawannya. Dan tidak lama kemudian, sosok pocong tersebut pun berubah menjadi kepulan asap hitam yang berbau sangat menyengat,
setelah Kemamang Abang melesahkan ilmunya disertai energi yang sangat besar. Musnahnya makhluk yang berbau busuk itu pun diikuti dengan musnahnya sosok makhluk hitam bertanduk yang kedua tangannya lebih panjang dari kedua kakinya itu. Setelah golok kembar Wiratungga menebas kedua tangan makhluk itu, Bang Pian pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan membakar sosok makhluk tersebut hingga musnah dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Melihat kedua sosok makhluk yang sedari tadi terus bersamanya, sosok Pak Andri pun langsung berlari ke arah tempat yang sangat gelap dan menghilang di sana. Sedangkan Mang Soleh yang masih berada di balik punggung Pak Handoko tersenyum lega seraya mengucap syukur karena apa yang ditakutinya telah berakhir. "Ayo Damang, kita pulang," ajak Bang Pian yang disambut anggukan kepala penuh kebahagiaan dari Mang Soleh. Setelah mengantar Sukma dari Mang Soleh kembali ke tubuhnya, Bang Pian pun berbincang sejenak dengan sosok Pak Handoko. Dan dari Bang Pian lah, Mang Soleh akhirnya mengetahui kenapa sosok Pak Handoko selalu datang membantunya dan meminta kepada Mang Soleh untuk berhenti bekerja dari toko milik Pak Andre itu. Menurut Bang Pian, yang kala itu berbincang-bincang dengan Pak Handoko, mengatakan jika sebenarnya Pak Handoko pernah berutang budi kepada Mang Soleh. Saat itu kerusuhan yang terjadi di kota Jakarta pada tahun 98 sedang berada di puncaknya. Pak Handoko yang kala itu terus berusaha menahan toko elektronik yang dijaganya agar tidak dijarah dan dibakar massa, mulai kewalahan menghadapi orang-orang yang datang menyerbu toko milik bosnya. Dan di saat itulah Pak Handoko terjatuh dan terinjak-injak massa di dalam toko yang dijaganya. Karena kehilangan kesadarannya, Pak Handoko pun tidak mengira jika dirinya sudah terkurung di dalam toko yang hancur berantakan itu. Keadaan pun semakin parah ketika dia mulai melihat api menjalar dari arah depan. Dan tempatnya berada mulai diselimuti asap tebal yang membuatnya sulit untuk bernapas. Setelah dapat bangkit kembali, Pak Handoko pun berjalan ke arah belakang, yang dimana di sana terdapat pintu besi yang digembok dari bagian luar dan bagian dalamnya. Setelah dapat membuka kunci gembok yang ada di bagian dalamnya, Pak Handoko pun terus berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang melintas di samping ruko tempatnya berada. Dan disitulah Mang Soleh yang kebetulan melintas bersama kedua orang temannya berusaha membuka pintu besi yang digembok dari luar itu. Setelah pintu dapat terbuka, Pak Handoko pun keluar dari dalam ruko tersebut dan langsung memeluk erat Mang Soleh sambil terus mengucapkan terima kasih. Dengan wajah hitam akibat terkena kepulan asap dan debu di toko tempatnya bekerja itu, Mang Soleh pun tidak dapat mengenali sosok Pak Handoko yang telah diselamatkannya. "Kalau nggak ada dia, mungkin saya akan menjadi salah satu korban yang terjadi pada kerusuhan tahun itu, Bang," ujar sosok Pak Handoko dengan kedua mata yang berkaca-kaca. "Iya Pak, alhamdulillah, terima kasih sudah mau menjaga Mang Soleh selama ini," balas Bang Pian yang ikut merasakan kesedihan dari apa yang diceritakan oleh sosok Pak Handoko. "Iya Bang, saya yang berutang budi kepada Mang Soleh. Makanya saya berusaha sebisa mungkin agar dia tidak dijadikan tumbal oleh orang yang haus akan harta dunia itu," balas Pak Handoko dengan tegas. Setelah mengetahui kisah-kisah di masa lalu Mang Soleh, Bang Pian pun meminta sosok Pak Handoko untuk kembali ke alamnya. Dengan tenang, walaupun sempat menolak, tapi Bang Pian akhirnya dapat meyakinkan sosok Pak Handoko dan membantu beliau kembali ke alamnya dengan lantunan doa-doa. Wajah Pak Handoko terlihat berseri-seri ketika dia akan kembali ke tempat di mana seharusnya dia berada. Tubuhnya pun memandarkan cahaya terang yang membuat Bang Pian terharu menyaksikan kejadian itu. Beberapa hari kemudian Bang Pian pun mendatangi rumah Bang Agus dan mengatakan jika kini Mang Soleh sudah terbebas dari sosok makhluk gaib yang terus mengincarnya selama belasan tahun. Dan Bang Pian pun mengajak Bang Agus untuk menjenguk Mang Soleh yang masih berada di rumah sakit guna memulihkan luka di kakinya yang sudah menjadi infeksi tersebut. Bang Pian mengatakan jika dia harus bertemu Mang Soleh untuk menyampaikan rasa terima kasih dari Pak Handoko sekaligus membuat pagar gaib untuk membentengi Mang Soleh, yang ternyata adalah seseorang yang memiliki iga jarang atau disebut juga dengan tulang wangi. Beberapa bulan kemudian Mang Soleh pun dapat pulih kembali, dan sejak saat itu Mang Soleh tidak lagi mengalami kejadian-kejadian ganjil yang bersinggungan dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Kini Mang Soleh masih meneruskan profesinya sebagai tukang jahit keliling di daerah Petukangan Selatan, Jakarta, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.